Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Manima Bogor 12 IPA 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Perjuangan Membebaskan Irian Barat. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Langsung aja cekidot! Perjuangan membebaskan Irian Barat. Kekayaan alam yang berlimpah di daerah timur Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Belanda untuk menguasainya. Diperlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menarik Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat untuk bergabung menjadi bagian negara kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebelum nama Papua atau Irian Barat dikenal, ada banyak nama yang diberikan, salah satunya Kerajaan Majapahit yang menyebutnya dengan nama yaitu Wanin dan Seram. Sedangkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai New Guinea Belanda atau Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. 1. Perjuangan melalui diplomasi. Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah melalui jalan diplomasi, di mana sesuai dengan isi kesepakatan dalam konferensi meja bundar atau KMB, sebenarnya telah dinyatakan bahwa kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia pada akhir 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda nampaknya tidak mematuhi isi perjanjian konferensi meja bundar atau KMB tersebut. Sehingga bangsa Indonesia berusaha keras merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahan ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, di mana pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. 2. Perjuangan melalui ekonomi dan politik. Di samping itu, jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi, di mana bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi di Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, memogokkan buruh pada perusahaan Belanda, serta semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diberhentikan dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Sedangkan jalan lewat politik, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan memaksakan kekuasaan atas Irian Barat. Maka pada 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soasio. 3. Perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Perjuangan dengan jalan diplomasi, politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini. Sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda, antara lain Operasi Tripora, Operasi Komando Mandala, Operasi Banteng di Kalimantan Kakap, Operasi Serigala di Seminabuan, dan juga Sorong, Operasi Naga di Merakau dan juga Kalimantan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.